Iya, tadi aku lagi ngeliat-ngeliat gitu karena emang kalau kita ngomongin fashion tuh kayaknya nggak ada habisnya gitu. Tadi aku ngeliat-ngeliat baju terus minta Pak Budi juga untuk ngasih tahu beberapa batik yang bagus gitu karena kan meskipun kita lagi di rumah aja tetap pengennya kelihatan cantik dan pastinya fashionable gitu ya Pak Budi ya. Tapi sebelumnya mungkin aku mau kenalin dulu gitu ya. Ini ada Pak Budi Darmawan di sini, founder komunitas pecinta batik kreatif dan kompeten Kita Batik. Halo. Selamat siang. Nah ini dari tadi aku ngobrol sama Pak Budi gitu, tapi hari ini nih seneng banget karena Vokasi Kini akan ngobrol juga mengenai fashion ini bersama dengan Mbak Fitria Nur Aisyah, dan nanti kita akan ngomongin juga mengenai furniture bersama dengan Pak Among, guru SMK Pika Semarang. Nah makanya kita akan masuk nih ke dunia fashion terlebih dahulu karena penasaran banget, pasti banyak banget gitu generasi muda yang pengen tahu mengenai dunia fashion, dan salah satunya mungkin kita pengen tahu dari Mbak Fitria yang sudah membawa karya-karyanya waktu itu ke negeri Eropa. Mbak Fitria boleh dijelasin dong, kita pengen tahu nih sampai bisa datang ke Eropa membawa karya. Itu ceritanya gimana Mbak Fitria? Iya ceritanya ya ceritanya tuh sangat panjang banget ya Kak, karena saingannya itu banyak banget, karena seangkatan pun berbondong-bondong gimana caranya jadi anak prestasi gitu. Ada seleksinya. Oke, dan itu waktu itu masih duduk di SMK ya Mbak Fitria ya? Ya masih kelas 3 SMK. Oh oke, dan waktu itu bawa karyanya di sana, ke sana, terus antusiasmenya di Paris tuh orang-orang tuh seperti apa? Ya banyak orang-orang yang nggak menyangka kok ini yang membawa anak SMK, dan pada bangga gitu, pada tertarik gitulah. Oke, tertarik ya karena anak muda yang membawa. Nah, mungkin aku pengen tahu dari Pak Budi, kalau kita bicara mengenai dunia fashion itu kan pasti luas banget gitu ya. Tapi kan Pak Budi di sini memang benar-benar paham betul mengenai batik. Nah, kalau kita bicara mengenai generasi muda, seberapa tinggi sih minat mereka untuk mempelajari mengenai batik? Oke. Saya biasanya nyapa mereka tuh sahabatik ya. Sahabatik. Ya, jadi harus bahasa juga bahasa milenial juga kan. Oh gitu. Ya. Kalau kita bicara batik kan awalnya dari 2 Oktober 2009 pada saat UNESCO itu menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia. Nah karena warisan tak benda asli Indonesia, itu yang dilakukan adalah apa? Mensosialisasikan proses pembuatan batiknya. Nah kami di Kita Batik ini mensosialisasikan itu kepada generasi milenial. Kita punya program namanya Generasi Milenial Melek Batik. Kita ajarkan batik dengan cara prosesnya yang benar. Ada dari membuat pola, merekatkan malam dengan canting tulis dan canting cap, pewarnaan bisa dengan warna alam dan warna sintetis, dengan bisa dicelup atau dicolet, dan ada fiksasi dan terakhir dilorot. Nah, proses itu kita ajarin kepada generasi muda. Kita punya program yang namanya 6K. Apa itu? Batik ke kafe. Ke kafe, ke kampus, ke komunitas, ke kampung-kampung, ke kawinan, ke kantoran. Jadi batik itu tidak harus depro, tidak harus kayak zaman dulu. Kita di meja kafe sambil ngopi bisa ngebatik. Bahwa kita kalau di kafe itu biasanya orang bawa laptop, saya bawa kompor. Hah? Ngapain Pak? Ngajarin anak muda batik. Kirain mau masak makanannya sendiri. Nah, anak muda batik. Nah, itu yang membuat jadi anak muda tertarik. Karena batik itu sebenarnya bukan masalah motif saja, tapi masalah prosesnya. Kita harus ajarkan yang benar dengan canting tulis dan canting cap. Oke, tapi sejauh mana sih Pak, maksudnya mereka tuh antusias untuk mengikuti dan mengetahui mengenai batik? Bahasanya yang saya bilang tadi, bahwa sebetulnya kalau kita sudah kasih tahu bahwa batik itulah proses dengan canting tulis dan canting cap, kita ajarkan mereka untuk membuat motif kekinian. Jadi kalau orang bilang batik kuno, saya bilang batik kuno kekinian. Kuno kekinian, ya. Gimana tuh? Nah, motifnya boleh dong motif sekarang. Anak-anak sekarang punya seneng apa, dibuatkan motif. Saya ajarkan filosofis motifnya. Saya ajarkan bahwa batik itu harus bercerita. Ada cerita di balik suatu motif. Nah, setelah mereka sudah bikin motif, dicanting, itu dicanting tulis tadi. Dicanting tulis. Nah, dicanting tulis, diwarnain, langsung bisa dipakai buat mereka sendiri. Oke, itu mereka jadi bangga gitu. Jadi, wah, aku pakai batik
buatan gue sendiri nih. Ada cerita gitu ya Pak di belakangnya ya, nggak cuma beli di toko, habis itu kita pakai gitu aja betul. Ya. Oke. Kan kadang-kadang kita mau nembak biasanya pakai coklat ya, kita pakai batik lah nembaknya. Buatan sendiri. Oke. Lebih keren ya. Jadi kalau misalnya ditanya sama orang nih, wah keren dong bikinan sendiri gitu ya. Ada rasa bangganya ya di situ ya. Oke. Nah, terus kemudian saya juga pengen tahu dari Fitria. Fitria waktu pertama kali memutuskan, oke, saya pengen mencoba menjadi desainer, itu ceritanya seperti apa gitu? Karena kan pasti kalau kita ngomongin perempuan pasti suka fashion. Tapi untuk tahu bener-bener kalau aku mau jadi seorang desainer itu gimana sih? Ya, saya tahu itu waktu sejak di SMK. Kalau saya sadar pun itu karena waktu SD pun saya juga kayak lebih ke fashion juga, tapi saya baru sadar di SMK dan saya mau memutuskan memperdalam fashion aku sampai sekarang. Oke. Di SMK tuh berarti yang diajarkan apa aja? Boleh diceritain nggak, Fitria? Di SMK kita diajarkan dari kita mendesain, membuat pola, produksi, dan penjualan. Oke. Nah, sejauh itu hal apa sih yang kamu rasa perlu ditingkatkan gitu setelah kamu lulus untuk benar-benar menjadi seorang desainer yang mungkin dicari gitu di begitu banyaknya desainer di dunia fashion Indonesia? Ya, menurut saya ya harus mendalami semua dari awal kita mendesain, kita mau membuat apa, kita produksi, sampai pun target marketing kita buat siapa gitu. Oke. Berarti artinya strateginya sudah harus dibuat gitu ya dari sebelum kita membuat sebuah karya. Oke, selanjutnya saya ingin tahu dari Pak Among nih. Pak Among, karena Bapak pengajar di jurusan teknik furniture, sebenarnya saya penasaran apakah kurikulumnya yang sudah di-set sedemikian rupa ini setelah lulus udah bisa siap langsung kerja, Pak? Baik, Mbak Sanas. Terima kasih untuk pertanyaan soal kurikulum. Tadi disampaikan oleh Mbak Sanas, apakah kurikulum yang telah disetting sedemikian rupa itu menjamin para lulusannya siap bekerja. Sedemikian rupa artinya disesuaikan dengan kebutuhan industri furniture. Apa sih yang dibutuhkan oleh industri furniture? Jadi tenaga kerja macam apa kompetensinya? Itu yang kami terjemahkan menjadi satu kurikulum di teknik furniture di SMK PIKA Semarang. Maka kurikulum SMK PIKA itu 40%-nya teori, 60%-nya praktek. Dan disitulah sebetulnya inti dari sekolah vokasi. Jangan terlalu banyak teori, karena menekankan pada keterampilan. Nah, oke. Nah, kalau gitu saya kembali lagi ke Pak Budi. Pak Budi, saya penasaran juga apakah generasi muda kita nih, tadi kalau dibilang berminat, mereka berminat gitu. Tapi mereka aware nggak sih Pak sama cerita di belakang batik sebenarnya? Nah, kalau kita tadi bicara ada komunitas pencinta batik kreatif dan kompeten, kita ajak anak muda berkreatif. Nah, kita tawarkan juga sekarang batik itu sebagai dunia profesi. Kita ajarkan bagaimana membangun bisnis batik secara milenial, kayak gitu-gitu. Nah, di kreatifnya, di kompetennya apa? Karena saya kemudian juga sebagai asesor batik di lembaga sertifikasi profesi batik, itu menguji pembatik-pembatik yang menginginkan sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi. Nah, itu yang kita ajarkan kepada anak muda, bahwa setelah dia tahu proses pembuatan batiknya, setelah mereka berkarya, saya ajarkan bagaimana membangun bisnis batiknya, dan juga saya ajarkan ini loh, kita punya sertifikat yang bisa dibanggakan sebagai pengakuan diri bahwa negara mengakui kalian sebagai profesi batik. Dari batik tulisnya atau batik apanya, batik siapa, ada banyak profesi di batik. Itu yang saya ajarkan kepada mereka supaya mereka tertarik untuk masuk ke dunia profesi ini tadi. Oh, oke. Profesi sebagai pembatik itu ya. Oke, dan nanti kita juga akan ngomongin gitu betapa diperlukan ya sebenarnya sertifikasi ini dan kemudian bisa membuka peluang kerja di industri fashion Indonesia ya. Oke, tapi kita nanti akan membahas sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Vokasi Kini.
Kembali lagi di Vokasi Kini dan selanjutnya kita juga akan membahas mengenai dunia furniture Indonesia dan kira-kira masa depannya seperti apa. Saya langsung akan bertanya kepada Pak Among, adalah seorang guru di SMK PIKA Semarang. Saya ingin tahu nih Pak Among, sebenarnya industri mebel di Indonesia seperti apa sih Pak? Peluangnya sangat baik saya kira. Profesi teknik furniture atau mebel ini sangat menjanjikan. Mereka bisa bekerja di industri furniture atau membuka usaha sendiri, berwirausaha sendiri, menerima pesanan, ya, customize seperti itu, dan ditunjang dengan beberapa pelatihan dan juga pengetahuan-pengetahuan yang sudah cukup banyak sekarang di media sosial mengenai teknik furniture itu sendiri. Sangat mendukung untuk seorang pengrajin mebel untuk menjadi orang yang sukses. Baik. Nah Pak Among, saya juga pengen tahu pengrajin mebel Indonesia tuh potensi berkembangnya sejauh apa Pak? Jadi profesi pengrajin mebel menurut saya ya memberikan peluang untuk seseorang bisa memperbaiki taraf hidupnya. Dengan catatan, mereka harus tetap belajar, mengembangkan diri, mengikuti mungkin pelatihan-pelatihan, menambah pengetahuan-pengetahuan, karena dunia furniture sendiri itu juga terus berkembang. Ya. Misalnya soal teknik, konstruksi, soal desain, soal finishing, soal bahan, dan sebagainya. Itu harus terus diikuti. Maka seorang pengrajin mebel yang mau belajar dan ditunjang dengan sekarang era digitalisasi yang katakan bisa mendukung untuk mempromosikan produk-produk yang dibuat dengan cara virtual, itu memberikan peluang pada profesi pengrajin mebel ini untuk menjadi salah satu pilihan hidup ya, yang sukses, bisa sukses. Baik, itu tadi jawaban dari Pak Among. Cukup menjanjikan ya dunia furniture Indonesia, tapi kembali lagi ke Pak Budi, saya juga pengen tahu nih Pak mengenai tadi Bapak sempat singgung mengenai sertifikasi yang dibutuhkan oleh semua yang mau masuk ke dalam industri membatik di Indonesia. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai peluang bekerja di industri fashion Indonesia, terutama di batik tuh sebesar apa sih Pak? Ya, kalau bicara dunia kerja kan sebenarnya gini, mereka pada saat lulus kan mengantongi ijazah kan. Nah, pada saat mereka sudah punya keahlian, tadi saya bilang ada profesi batik, dia sebagai pewarnanya atau membuat motifnya atau bahkan membuat yang menyantingnya, itu kita lakukan sertifikasi berdasarkan kemampuan mereka itu, kompetensi mereka di mana. Nah, kalau mereka sudah mengantongi itu, sebetulnya lebih mudah buat masuk ke dunia usaha. Kalaupun tidak masuk dunia usaha, saya juga mengajarkan mereka untuk membangun bisnis sendiri, wira swasta di batik, entrepreneurship, karena mereka tahu prosesnya, mereka sudah pegang sertifikat profesinya. Nah, kita bangun bisnis batik yuk. Karena dengan membangun bisnis batik tentunya mereka akan butuh pembatik-pembatik yang banyak. Nah, itulah yang saya dorong supaya lahirlah pembatik-pembatik baru di kalangan generasi muda atau generasi milenial. Oke, jadi ekosistemnya tuh dibuat, berjalan, jadi saling bertautan gitu ya, ekonominya bisa berjalan di situ. Makanya kita juga buat komunitas itu ada edukasinya, ada pengrajinnya, ada gerainya, ada investasinya, ada milenialnya. Ada milenialnya, itu yang harus digandeng gitu ya Pak ya. Oke, tapi kembali lagi saya ingin tahu dari Mbak Fitria, kalau ada generasi muda nih yang juga ingin berkembang menjadi seorang desainer, kemampuan apa sih yang dibutuhkan dan mungkin nggak ada tips and triknya dari kamu? Ya, pokoknya jangan malas dan jangan sampai ragu untuk memulai hal baru dengan potensi kita gitu. Jangan bosan-bosan lah pokoknya gitu sama dunia fashion. Jangan bosan-bosan sama dunia fashion ya, karena pastinya terus berkembang. Oke, Pak Budi, saya juga penasaran kalau kita bicara mengenai perkembangan gitu, dunia fashion pastinya akan berkembang terus. Nah, kalau kita bicara mengenai batik, bagaimana perkembangannya ke depan?
Oke, kalau kita di komunitas, kita pertama ajarkan bagaimana proses pembuatan batiknya dulu. Setelah mereka tahu prosesnya, kita sertifikasi sebagai kemampuan kompetensinya, supaya dia punya pengakuan dari negara untuk sebagai kompetensi sebagai bidang apa. Nah, setelah mereka tahu, saya challenge mereka untuk apa? Membuat tadi bisnis batik. Dan dunia motif saya challenge juga, karena bicara motif, mungkin mereka harus belajar ada motif zaman dulu, ada cerita di balik motif, ada filosofis di balik motif. Nah, kekiniannya mana? Nah, jadi kuno kekinian itu kita harus bikin motif yang sekarang. Saya tantang untuk bikin masterpiece motif sekarang supaya nanti 2050 generasi 2050 tahu bahwa di 2020 itu ada batik di 2020. Bukan yang zaman dulu aja, tohnya parang, teruntung itu perlu dipelajari. Tapi batik yang 2020-nya mana? Oh, mungkin agak-agak mirip-mirip virus gitu ya Pak ya, bisa ya kalau 2020. Betul. Ya itu mungkin harus didokumentasikan juga. Nanti 2020 ada zaman corona loh. Mungkin motif corona. Motif corona. Yang penting ada cerita, ada filosofis, itu aja sih. Oh, oke. Karena memang satu kain batik tuh pasti ada ceritanya ya. Ada cerita. Oh, baik. Nah, itu yang membuat mereka tertarik membuat motif kekinian tadi. Tapi harus masterpiece, harus ada cerita, nggak cuma sekedar copy paste dan segala macam. Oh, baiklah. Oke. Nah, kalau gitu, kalau misalnya saya tanya untuk para generasi muda gitu ya, Pak, kalau mau terjun untuk benar-benar mencoba menjadi pembatik, berarti mulai dari mana dan apa yang harus mereka pilih? Ya, saya bilang tadi kalau kita dari zaman UNESCO itu diakui sebagai proses, mulai dari mengenal prosesnya dulu. Mengenal prosesnya dulu. Setelah mengenal proses, dia belajar motif zaman dulu. Bahwa semua motif itu dulu dibuat oleh empu batik itu ada cerita, ada filosofis. Pelajari itu. Nah, ketiga, setelah mereka punya itu, dibuatlah semacam apa tadi, wira swasta, membuat bisnis batik, membangun bisnis batik. Nah, di situ nanti akan lahir motif-motif baru kekinian dari mereka. Mereka senang apa hari ini? Tuangkan dalam bentuk kain, dalam bentuk cerita, dalam bentuk motif. Saya insya Allah yakin itu akan langgeng sampai 2040-2050 karena ada cerita di situ. Ada cerita di situ. Kalau ada cerita di situ, pastinya apa ya, banyak yang ingin mendengarkan, banyak yang ingin tahu mengenai cerita itu. Oke. Dan terakhir juga saya ingin tahu dari Pak Among untuk generasi muda gitu ya. Ini pasti banyak gitu yang ingin menjadi desainer furniture. Nah, mungkin Pak Among bisa menggerakkan gitu atau memberikan inspirasi bagaimana sih tips and triknya untuk bisa masuk ke dunia furniture di Indonesia. Terima kasih Mbak Sanas untuk menjawab pertanyaan ini mengenai trik dan tips ya, bagi kaum muda yang tertarik atau ingin belajar tentang teknik furniture atau mau masuk dunia teknik furniture dan desain furniture. Saya kira jalur yang paling tepat adalah jalur formal melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, melalui jalur pendidikan dan pelatihan ini, kita akan belajar tentang dasar-dasar, tentang pengetahuan furniture, dan standar-standar di dalam teknik furniture. Selain itu, kita tidak perlu takut. Dalam arti demikian, karena orang banyak yang seringkali salah. Karena dia takut tidak berbakat di bidangnya, di bidang ini misalnya teknik furniture atau tidak punya bakat, maka takut untuk menekuni atau memasuki dunia furniture. Saya katakan bahwa teknik furniture itu satu bidang yang bisa dipelajari oleh siapa saja. Apa syaratnya? Syaratnya kemauan yang kuat, kemudian punya semangat untuk belajar dan kerja keras, mau kerja keras. Hal ini yang saya kira pada kaum muda yang mau masuk ke dunia teknik furniture, Anda tidak perlu takut. Banyak media yang sekarang memberikan informasi mengenai teknik furniture. Tapi pilihlah, kalau Anda memang mau belajar secara otodidak, pilihlah media-media yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Karena saya melihat beberapa orang membuat video tentang bagaimana menggunakan alat mesin dan sebagainya. Ya, berdasarkan otodidak, dia menggunakan berdasarkan ya apa yang dia ketahui. Padahal di dalam menggunakan alat-alat mesin, ini ada pengetahuan-pengetahuan yang harus dipahami terkait dengan keselamatan kerja, terkait juga dengan bagaimana kita menggunakan alat itu,
ya, supaya bisa menghasilkan pekerjaan yang lebih baik dan sebagainya atau lebih cepat. Jadi tidak sekedar saya bisa kalau hanya melihat pekerjaan seperti itu. Nah, salah. Kalau lebih baik memang secara formal, kalau kaum muda mau belajar, ya masuk saja ke pelatihan kalau memang sudah jenjang Anda sudah tidak dijenjang untuk mengikuti pendidikan menengah atau pendidikan kejuruan, vokasi, ya Anda bisa mengikuti satu pelatihan teknik furniture ini. Baik, itulah jawaban dari Pak Among. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Dan kalau bisa kita highlightkan tadi kurang lebih dari apa yang kita bicarakan mengenai fashion dan juga mengenai furniture, itu memang diperlukan minat terlebih dahulu ya Pak Budi ya. Dan kemudian setelah minat itu berkembang, kemudian kita harus mempelajari, kalau dari batik kita harus mempelajari bagaimana proses pembuatannya ya Pak. Betul. Proses pembuatannya seperti apa, cerita di belakangnya seperti apa, dan kemudian nantinya dibiasakan juga untuk selalu memasukkan batik ke dalam unsur kehidupan kita sehari-hari ya nggak sih Pak? Betul. Jadi nggak perlu lagi nih malu kalau misalnya mau ke mall atau mau nongkrong di kafe pakai batik. Dari kondangan juga boleh gitu ya Pak? Bisa. Bisa ya? Yang penting pelajari motifnya. Kadang-kadang orang suka salah pakai motif loh. Oh gitu? Iya. Emang ada ciri khasnya ya Pak ya? Kadang-kadang saya suka agak sedih melihat dipakai kondangan tapi itu sebenarnya motifnya bukan buat kondangan. Oh gitu. Tunggu, kalau buat kondangan yang mana Pak? Ya, yang biasa yang sido-sido itu pasti buat undangan, sido muktis, sido apa gitu. Teruntum masih bisa. Karena jangan hati-hati nih kalau bicara filosofis motif ini, ada motif yang untuk nutup jenazah. Oh gitu. Iya. Oke, jadi jangan sampai dipakai buat kondangan. Iya, jadi dihindarin. Pokoknya kalau kita mau pakai kita harus tahu itu untuk apa ya Pak ya. Baiklah. Nah, itu dia buat kalian nih yang masih bingung-bingung gitu. Mungkin bisa memilih dunia fashion, dunia batik Indonesia dan juga dunia furniture Indonesia untuk mungkin dijadikan pilihan dari pendidikan vokasi kalian. Untuk apa? Untuk lebih memajukan Indonesia lagi pastinya gitu. Karena ini juga bisa menjadi ladang untuk berkarya, ladang untuk bekerja pastinya nantinya. Nah, pokoknya semoga apa yang kita omongin hari ini bisa diambil hikmahnya dan harus siap untuk masa depan yang lebih cerah karena vokasi kuat menguatkan Indonesia. Sampai jumpa di Vokasi Kini selanjutnya. Bye-bye.